Halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kemarin kita sudah belajar flow-nya ya, bagaimana pengenaan pajak untuk suatu transaksi. Nah, kemarin karena kita bicara spesifik untuk bisnis profit, jadi mau nggak mau kita harus tahu apa yang namanya bentuk usaha tetap. Ya, karena bentuk usaha tetap itu adalah dasar bagi suatu negara untuk bisa memiliki hak pemajakan. Ya, oke. Yang namanya bentuk usaha tetap ini biasa disingkat BUT, ya, alias. Nah, bahasa Inggrisnya kita harus tahu juga. Ini namanya permanent establishment. Ya, bentuk usaha tetap ini diatur di dalam undang-undang pajak kita. Dan juga diatur di dalam tax treaty. Nah, tadi karena kita bicara dalam konteks yang tax treaty, ya, maka kita akan masuk di dalam konteks tax treaty. Nanti di kesempatan yang lain kita akan bicara bentuk usaha tetap di Undang-Undang PPH. Nah, sekarang yang di tax treaty gimana? Karena kebanyakan dari wajib pajak, ya, atau subjek pajak yang datang ke Indonesia ini punya surat keterangan domisili. Jadi ini kita harus tahu. Nah, yang namanya bentuk usaha tetap, ini sebenarnya konsepnya very simple. Ya, bentuk usaha tetap adalah suatu tempat tertentu, ya, di mana di tempat ini seseorang, yang namanya orang itu kalau kita bicara terminologi pajak, itu bisa orang, bisa badan atau perusahaan. Dia melakukan kegiatan usaha. Ya, jadi saya ulangi, yang namanya definisi BUT adalah suatu tempat tertentu di mana seseorang, bisa orang bisa badan, melakukan kegiatan usaha di negara yang lain. Jadi tadi contohnya, ini misalnya John dari Amerika, dia memberikan jasa di Indonesia. Nah, maka di Indonesia tentunya ada tempat tetapnya. Ya. Nah, yang namanya tempat tetap ini seperti apa? Tempat tetap ini kalau dalam tax treaty ini biasanya kita harus melihat dari 3 aspek. Ya, yang pertama adanya keberadaan aset. Ini biasanya namanya aset tes, ya. Atau kita tambahin deh biar keren. Saya mau pakai yang warna merah. Ini aset tes. Ya, atau yang kedua adalah selain kegiatan atau aset, ada yang namanya activity tes. Yang ketiga yang namanya dependent agent test atau agen yang tidak bebas. Ya, jadi BUT itu kalau dia sebenarnya sudah masuk di dalam definisi ini, itu sudah dianggap BUT di Indonesia. Nah, cuma kan BUT-nya dia pasti harus dilakukan dalam suatu tempat. Nah, tempatnya itu biasanya ada suatu aset. Tapi bisa juga karena asetnya dia pindah-pindah, ya, kita juga melihat dari segi aktivitasnya. Walaupun nanti kembali juga harus ada tempatnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dependent agent test, yaitu kalau misalnya dia melakukan sesuatu sebagai agen yang sifatnya tidak independen atau dependent. Jadi misalnya saya harus melakukan sesuatu dengan izin bos saya, Mr. John dari Amerika. Ya, semua kelakuan saya harus saya laporkan. Harganya berapa? Kemudian kuantitasnya, kualitasnya. Nah, itu kita melakukan kegiatan sebagai dependent agent.
Nah, untuk itu ini dianggap sebagai memiliki BUT di Indonesia. Ya, tapi jangan lupa ini adalah penjelasan dari induk ini. Jadi yang paling penting kalau ada tempat tetap tertentu di Indonesia, saya tambahin tetap biar gampang. Tetap. Ya, karena bahasa Inggrisnya fixed base, ya. Dia melakukan kegiatan usaha di Indonesia, maka dia punya BUT. Nah, tinggal kita cari kriterianya. Bisa dia BUT karena aktivitas. Di aktivitas ini bisa karena dia melakukan kegiatan jasa, pemberian jasa, atau melakukan kegiatan konstruksi. Dan ini dua-duanya ada yang namanya time test. Silahkan nanti dicari ya di tax treaty-nya masing-masing negara time testnya berapa. Ya, rata-rata kalau jasa ini lebih pendek dibandingkan konstruksi. Karena konstruksi itu ada yang multi years juga ya. Sejak mulai berlaku sampai panjang ya. Tapi kalau jasa ini biasanya lebih pendek. Ya, ada yang cuma 3 bulan, ada yang 90 hari, ada yang hitungannya hari, ada yang hitungannya bulan. Nah, dengan dia punya kriteria sebagai BUT, ini loh, gambar yang ini nih harus saya kotakin, maka negara tempat BUT berada, taruhlah di sini Indonesia, kita jadi berhak untuk mengenakan pajak. Caranya gimana? Nah, caranya kita sebut di sini punya hak untuk mengenakan pajak. Right to tax. Ya, caranya gimana? Caranya kita lihat di undang-undang PPH kita. Pajak penghasilan. Karena macam-macam, ya. Nanti kita akan bahas lagi di serial yang berikutnya. Jadi ini kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan untuk bentuk usaha tetap alias permanent establishment. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang kedua ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.